Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala alaihi salamu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Maka sesungguhnya telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian dan juga kepada amal perbuatan kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Dan sesungguhnya Allah itu akan melihat kepada hati-hati kalian dan niat-niat kalian. Fahaqqik qaulaka bi amalika. Maka nyatakanlah, maka samakanlah, maka selaraskanlah akan perkataanmu dengan amal perbuatanmu. Wa amalaka biniyatika wa ikhlasika. Dan selaraskanlah amal perbuatanmu dengan niatmu dan ikhlasmu. Wa niyataka wa ikhlasoka bitasfihi domirika wa islahi qalbika. Dan selaraskanlah niatmu dan ikhlasmu dengan membersihkan hatimu dan memperbaiki hatimu. Jadi itu semua memang harus diselaraskan. Harus diselaraskan antara perbuatan, perkataan, niat dan ikhlas. Hati mesti diperbaiki dan dibersihkan. Hati itu mesti dibersihkan. Jangan sampai hati kita kotor, rusak. Ya. Makanya dikemukakan harus diselaraskan tuh semuanya. Niat kita, perbuatan kita, ya, perkataan kita, ikhlas kita mesti diselaraskan. Wa islahi qalbika. Dan memperbaiki hatimu. Hati kita mesti diperbaiki. Hati kita mesti diperbaiki. Kali aja di dalam hati kita ada sifat ria, sombong, bedegong, ingin dipuji orang, hasad, dengki, bisa jadi. Nah, muhasabah diri kita harus bermuhasabah, introspeksi diri. Karena yang tahu hati kita kan ya kita sendiri. Ya. Sehingga kalau hati kita rusak, maka hati kita harus diperbaiki.
Fa innal qalba huwa al aslu wa alaihi madaru. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis, wa fil hadis, dan di dalam satu hadis, ala inna fil jasadi madghatan iza soluhat soluha sairul jasad. Ala wahya al qalbu fawajabal ihtima'u bihi wa sarful ghinayati ila solahihi wa takwimihi. Di dalam satu hadis dikemukakan ala inna fil jasadi madghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan tubuh, madghatan, ada segumpal daging. Ija saluhat saluha sairul jasad. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasad, maka baik seluruh badan, seluruh jasad baik jika dia baik. Ala wahya al qalbu. Ketahuilah dia itu, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh jasad. Kalau hatinya rusak, rusaklah seluruh jasad. Bahkan bukan hanya itu saja, kalau hatinya rusak, maka bisa jadi merusak keharmonisan bersahabat. Persahabatan bisa rusak karena hati yang rusak. Masyarakat bisa rusak karena hati yang rusak. Negara pun bisa menjadi rusak karena hati yang rusak. Kita bisa bayangkan ada orang yang suka sebar fitnah, artinya hatinya rusak. Ada orang yang hasad, dengki, suka sebar fitnah di tengah masyarakat. Itu menandakan hati orang itu rusak. Asbab daripada dia menyebarkan fitnah, dengki, hasad kepada masyarakat yang lain, maka masyarakat tersebut akan menjadi rusak karena termakan fitnah. Jadi kalau hati rusak, bukan hanya jasad saja yang rusak. Bisa jadi bahwa tatanan keharmonisan persahabatan, tatanan keharmonisan bertetangga, tatanan keharmonisan bermasyarakat dan bernegara bisa menjadi rusak karena hati rusak. Tadi itu contohnya fitnah, hati yang rusak dengan menyebarkan fitnah. Makanya pengarang kitab mengemukakan, ya, wa islahi qalbika, maka perbaiki hati. Maka hendaklah hati itu diperbaiki dan dibersihkan. Fawajabal ihtimamu bih, maka wajib mementingkan dengan hati. Wajib mementingkan dengan hati. Wasorful inayati ila solahihi, dan mencurahkan perhatian kepada perbaikan hati. Watakwimihi, dan meluruskan hati. Penting ya, kita ini semua, siapapun orangnya penting
kita ini lebih mementingkan kepada perkara hati, kemudian mencurahkan perhatian kepada perbaikan hati dan meluruskan hati. Meluruskan hati. Niat adanya di mana? Di hati. Niat adanya di hati. Lurusin tuh niat. Apa juga perbuatan baik kalau niatnya kagak lurus berantakan. Apa juga perbuatan ibadah kalau hatinya kagak lurus berantakan dan bahkan bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Ibadah sombong nggak bakal berpahala. Orang sombong kan jangankan sombongnya gede, sombong sebiji zarah aja haram masuk ke dalam surga. Kalau nggak masuk ke dalam surga berarti masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi penting ini kita memperhatikan hati. Penting. Apabila hatinya baik, maka jasadnya baik. Apabila hatinya rusak, maka jasadnya juga menjadi rusak. Wa huwa a'ni al-qalba. Ya. Dan dia itu yang aku maksudkan, kata pengarang kitab, yakni hati. Innal qalba sari'ut taqallub. Ya. Innal qalba sari'ut taqallubi kasirul ittirabi. Sesungguhnya hati adalah yang cepat berubah-ubah. Kasirul ittirabi, yang banyak gelisah. Ya, hati kan memang begitu. Hati itu gampang sekali berubah. Ya. Hati itu gampang sekali berubah. Awalnya mah baik, dari rumah niat pengen sholat, niatnya baik. Ya. Tiba-tiba melihat orang lain hatinya jadi rusak, pengen dipuji. Ya. Awalnya mah baik, dari rumah menggunakan pakaian baik, yang paling baik. Kan begitu memang perintahnya, sholat Jumat pakaian yang paling bagus. Ya. Pakaiannya pakaian putih, dipilih tuh pakaian yang paling bagus. Dipilih tuh pakaian yang paling putih sebagai anjuran. Baik niatnya tuh. Dari rumah sholat Jumat sampai di masjid, ya, timbul rasa sombongnya, timbul rasa teriaknya. Pakaian gue paling cakep di antara yang lain. Pakaian gue paling bersih, paling bagus di antara yang lain. Akhirnya riak, sombong, berantakan nilai ibadahnya. Nah, itulah hati. Gampang sekali berubah. Makanya kita disuruh ngejagain hati itu biar kagak berubah. Niat yang baik tetap menjadi baik. Itu salah satu contoh kecil. Kasirul ittirabi, hati itu banyak gelisah, resah. Kan begitu, adanya tuh di hati. Rasa gelisah, rasa khauf, itu adanya di hati. Gelisah, ya, takut, hati adanya di hati. Hatta qala alaihi salam fihi, sampai bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, tentang hati, innahu asra'u taqalluban minal kidri izas tasma'ah gilyanuha. Innahu, sesungguhnya hati,
asra'u takalluban, lebih cepat berubah-ubahnya. Ini sabda Nabi. Ya. Sabda Nabi. Sesungguhnya hati lebih cepat berubah-ubah minal kidri, daripada periuk. Izas tajma'at ghilyanuha, apabila telah berkumpul mendidihnya. Lebih cepat dari itu. Nah, kalau air kan di dalam periuk bergejolak bak cepat. Emang dulu pakai periuk gitu. Dulu pakai periuk. Kalau udah mendidih cepat tuh perubahan kelebuk tuh. Air tuh begitu kalau udah mendidih. Nah, hati berubahnya lebih cepat dari itu. Lebih cepat daripada itu. Wa kana alaihi salam, dan ada sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiran ma yad'u ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Dan ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak apa-apa yang dia berdoa, ya mugallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika, maka tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu. Nabi itu berdoa. Nabi makan maksum, udah dijamin keislamannya, udah dijamin keimanannya nggak bakalan berubah. Tapi Nabi masih berdoa, ya mugallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Nabi masih berdoa begitu, banyak, seringkali beliau berdoa begitu. Kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu ittiba lir rasul, kudu ngikuti Nabi. Ya. Makanya kita harus memperbanyak tuh, ya mugallibal qulub sabit qalbi ala dinika, wahai yang membolak-balikan hati. Siapa? Allah. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak tuh doa begitu. Karena bisa jadi ya kita ini muslim, mukmin, mati dalam keadaan murtad bisa. Hati ini gampang berubah-ubah. Gara-gara duit, orang tadinya mukmin jadi kafir, murtad. Gara-gara perempuan bininya cakep, kafir, disuruh murtad, mau aja. Hati yang gampang kali berubah, hatinya berubah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ya mugallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, wahai yang membolak-balikan hati, wahai Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa yaqulu innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman in sya'a aqamaha wa in sya'a azzagoha. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, innal qulba, sesungguhnya hati, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, sesungguhnya hati di antara dua jari daripada jari-jari ar-Rahman. Ini penggambaran. Ini penggambaran. Sesungguhnya hati di antara dua sifat. Ya. Dari sifat-sifat ar-Rahman. Sesungguhnya hati itu di antara dua jari
min asabi'ir rahman, dari jari-jari ar-Rahman. Insa'a aqamaha, jika dia menghendaki tentu ia meluruskannya. Wa insa'a azagoha, dan jika dia menghendaki azagoha, maka dia menyesatkannya. Tuh. Makanya kita sering-sering doa ya, agar Allah memberikan petunjuk hati kita tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam. Ya mughallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Doa tuh. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Insya Allah kita dalam keadaan mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Karena apa? Kita berdoa dan memohon. Ud'uni ini kan ayat mah udah familiar. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah. Mintalah kepadaku kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Oh, janjinya Allah. Harus ya yakin. Ya, Allah mah nggak bakalan menyalahi janji, nggak bakalan ingkar janji. Berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Apa doa kita yang Kanjeng Nabi ajarkan? Ya mughallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita membahas hati. Mudah-mudahan hati kita ini baik, hati kita ini lurus, ikhlas, dan Allah jauhkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati seperti sombong, munafik, riya, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak emang itu. Ini kan